daring ya. Kok daring? Luring, sukanya luring. Tapi kalau misalkan kalian juga suka luring, silakan tapi vote. Itu sebenarnya masih ada beberapa ruang kelas yang kosong gitu. Meskipun mereka dapat jatah kelas, tapi ada yang tidak mempergunakannya gitu. Jadi emang sih sekarang itu lagi kayak kayak carut maut gitu ya, karena perpindahan ruangan gitu di lantai 8 juga ruang dosen akan digunakan sebagai ruang kelas gitu. Jadi yang dapat di ruang lantai 8 itu emang masih belum bisa untuk dipakai gitu. Tapi bisa pakai jadi lantai 9 atau 10. Tapi dengan cara itu on the spot nyarinya nggak bisa lagi ngekip-ngekip kayak sebelumnya gitu. Kemudian ya, jadi eh, saya perkenalan dikit gitu ya. Yang udah kenal saya ya udah nggak apa-apa gitu. Ngikut yang belum kenal saya gitu ya. Jadi nama saya Metabara Brutu. Prodinya di prodi yang sesuai mengajar kalian yaitu prodi bisnis digital. Jadi teman-teman silakan kalau misalkan mau kemarin Radit dan juga eh, siapa ya di kelas saya juga di kelas ini nggak sih Radit siapa itu namanya yang Saya dengan Santi, Bu. ya Santi itu mahasiswa bimbingan saya magang gitu ya. Kemudian kalau misalkan yang belum kenal saya dan mau bimbingan atau mau konsultasi apapun boleh silakan dikontak ke nomor WA saya dan itu ada alamat email saya dan itu juga ada YouTube. Kalau misalkan saya kadang asinkronus silahkan kalian belajar melalui link YouTube yang sudah saya ajarkan gitu bisa eh, dikunjungi di YouTube ini gitu. Kemudian topik riset saya karena saya S1 S2-nya itu emang langsung konsentrasi marketing gitu ya. Jadi saya emang asli murni orang marketing gitu dan kalau dibilang untuk topik riset saya itu ada di tourism. Lebih spesifiknya lagi perkawinan antara bisnis digital dan juga eh, top konsentrasi saya marketing itu makanya saya menambahkan online purchasing gitu ya. Kemudian moto hidup saya ya, your life depend on your decision. So if you dare, you will be the winner in your life. Jadi saya percaya bahwa setiap apapun yang kita putuskan hari ini dengan rasa keberanian, benar dan juga percaya dan bertanggung jawab itu pasti di kehidupan selanjutnya kita akan menjadi pemenangnya gitu sih. Jadi apapun yang kita eh, tuai, ya apapun yang kita tanam kita akan menuainya gitu. Hal yang baik juga akan datang, hal yang baik juga. Kemudian asesmen rubrik saya itu ada 4, ada presence and class activity itu sebesar 15%. Jadi saya mengharapkan dan saya juga senang kelas ini tuh aktif gitu ya, aktif mengemukakan pendapatnya, memberikan saran ataupun kritik yang harus membangun dan juga grup assignment ataupun apa tuh namanya tugas ya secara kelompok itu sebesar 25%, mid test dan juga final test. Nah, eh, karena saya mengharapkan untuk teman-teman aktif di kelas, jadi pasti tidak cuma-cuma ya. Saya nanti dibantu oleh Radit, itu setiap ada mahasiswa yang mengemukakan pendapatnya ataupun bertanya, saran dan sebagainya itu tolong dikasih poin gitu ya. Dan itu nanti di saya bikinin GCR juga, tolong di-upload Google Sheet gitu ya. Atau form 0506 itu sheet pertama adalah absensi, sheet kedua eh, keaktifannya gitu. Jadi setiap di akhir kelas itu diupdate ya. Jadi kalian juga bisa melihat sedang berada di posisi mana gitu. Dalam artian apakah minggu ini saya udah aktif atau belum? Apakah saya harus aktif atau saat ini saya harus oke, saya kayaknya nggak aktif dulu deh gitu. Silahkan dilihat.
ini akan membantu nilai akhir kalian gitu ya. Dan kalian kemarin sudah belajar gimana ritme kerja di tempat magang. Yang pasti di situ kalian mengharuskan untuk aktif bertanya karena kalau misalkan saya Zoom bersama mentor itu pasti saya nanya anaknya gimana nih Pak gitu kan di tempat magang. Bagaimana Bapak tahu Ibu gitu ya di tempat magang mahasiswa saya ini apakah dia ketika melaksanakan tugasnya itu sesuai atau enggak, dia mudah beradaptasi atau enggak gitu. Nah, salah satunya ketika dia mudah beradaptasi, itu dia berani bertanya, dia mengemukakan pendapatnya. Nah, bagi yang kemarin merasa di tempat magang itu kurang gitu ya, kurang percaya diri atau kurang apa, kembali lagi kita belajar di kelas ini supaya berani untuk mengemukakan pendapat gitu ya. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan untuk berpendapat di kelas ini gitu. Nggak akan, em, wah anak ini kok gini, kok gitu, nggak akan terlihat seperti itu gitu ya. Yang penting kalian belajar di sini. Nah, dulu, dulu, bentar, bentar, bentar. Kemudian eh, di dalam consumer behavior ini, itu di pertemuan ini ya, kita akan membahas beberapa topik gitu. Yang pertama, itu adalah faktor influencing consumer behavior. Jadi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen. Kemudian eh, dari decision making pro itu nggak tiba-tiba, kecuali orang yang impulsif ya. Jadi ada stepnya gitu. Mungkin kalian tidak secara sadar paham ternyata kegiatan ini tuh ada prosesnya ya gitu. Jadi orang yang impulsif atau orang yang tiba-tiba beli tanpa mempertimbangkan dasar kebutuhan ataupun keinginan itu ini ya kita hilangkan gitu dari proses ini. Orang yang impulsif itu tidak mengikuti proses ini, proses yang normal gitu. Ini yang kita bahas adalah proses yang normal. Kemudian yang berikutnya adalah impact-nya dari kita belajar consumer behavior bagi marketing strategis gitu. Jadi, kenapa sih kok kita tuh perlu mempelajari consumer behavior? Oh, ternyata kita itu dibutuhkan eh, sebagai anak bisnis digital gitu ya, yang kita berkutat dengan data, data analytics dan lain sebagainya, kita juga diharapkan untuk bisa memberikan masukan gitu ya dari membaca tools dengan menggunakan tools-tools yang teoritis. Jadi bagaimana faktor Permisi Bu Meta, Ibu suaranya putus-putus Bu, mohon maaf. mana berbeda cocok di wilayah A itu juga cocok di wilayah B. Ada culture yang mendasari gitu. Nggak semuanya, oh saya jualan di Jabodetabek, produk ini laris, saya mau jualan di Jawa Timur gitu. Belum tentu laku juga gitu. Karena di situ ada culture yang mempengaruhi. Kemudian berikutnya yang keenam dan yang terakhir kita akan mempelajari mengenai trends ke depannya tentang consumer behavior ini gimana gitu. Nah, karena kita Permisi Bu Meta, Ibu di sini sinyalnya hilang-hilangan Bu. Ibu suaranya putus-putus. nah, oke.
itu tolong di ini. Nah, yang pertama itu kita akan mempelajari tadi ya, influencing customer behavior. Faktor apa saja yang mempengaruhi consumer behavior? Ada dua, ada dua hal. Iya, oke. Saya keputus kepental ya. Sebentar. Ya, oke. Udah kelihatan? Belum? Masih belum, Bu. Oke. Sebentar ya, saya ganti device dulu. Bukan, bukan. Ganti WiFi. Oke. Ya, sudah kelihatan ya? Masih belum, Bu. Oke, udah kelihatan? Baik, sudah kelihatan, Bu. Halo? Udah kelihatan ya? Iya, Bu, sudah kelihatan. Oke. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen itu dasarnya ada dua. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal gitu. Nah, faktor internal itu apa, Bu? Gitu. Yang pertama itu adalah psychological factor atau faktor psikologis gitu. Nah, jadi orang mau beli sesuatu itu dasarnya ada faktor yang mendorong dari dalam individunya. Permisi, Bu. Ibu suaranya hilang, Bu.
Nah, saya udah ganti ini sih, udah ganti server. Nah, tadi sampai itu ya, psychological factor. Ada tiga Ya, tadi. Silakan. iya Ibu. Siapa? Siapa itu suaranya ada laki-laki dan perempuan? Siapa? Silakan guys. Ramadan. Ramdan. Ya Bu, Oke, oke silakan. maaf Bu. Nah, Silakan yang mau mengemukakan pendapatnya. Ibu, mohon maaf Ibu, mungkin pada bagian A yang psikologi faktor itu mungkin bisa Mm-mm. dijelaskan secara ulang karena tadi Ibu sempat beberapa kali suaranya itu terputus Bu. Oke. Ya, udah clear suara saya? Sudah Bu, udah clear suaranya. Oke, nah ya. Jadi consumer behavior itu dipengaruhi, perilaku konsumen itu dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal, gitu ya. Faktor internalnya atau yang dari dalam diri manusia itu namanya psikologi, psikologis. Nah, ada beberapa hal yang mendasarinya. Ada motivation and perception, learning and attitudes, dan juga personality dan juga lifestyle gitu. Nah, kira-kira silakan siapa yang mau mengemukakan pendapatnya tentang, oh Bu, kegiatan kayak gini loh, atau sikap yang seperti ini loh, ternyata itu dipengaruhi, dasarnya itu adalah motivasi gitu. Silakan siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Silakan siapa? Mungkin saya izin mengungkapkan pendapat saya kali ya Bu ya, based on pengalaman Silakan. saya waktu saya PKL. Ya, Oke. silakan Radit. Jadi gini Bu, di situasinya tuh seperti ini. Jadi tuh saya itu kan magang di salah satu industri ya, industri bisa dibilang tuh venture builder, yang dimana tuh industrinya ini fokus dalam pengembangan ekosistem startup. Dan di bulan-bulan ini kita tuh lagi ngadain program Bu, lebih ke arah mini inkubator gitulah istilahnya. Mini inkubator yang dimana tuh di dalamnya itu tuh kita bisa dibilang terdapat 9 sampai 10 partisipan lah dari founder startup yang kita inkubasi ini. Oke, mungkin di sini tuh saya kepengen tahu aja sih Bu terkait dengan psikologi faktor ini ya Bu ya, sebagai consumer behavior. Itu bagaimana sih caranya, walaupun ini kan faktor internal ya Bu ya, gimana sih caranya kita itu bisa tetap keep up gitu loh dengan para founder biar bisa semangat ikutin program kita, karena program kita ini durasinya itu kurang lebih selama 1 bulan gitu Bu. Mungkin dari Ibu sendiri, dari sudut pandang Ibu sendiri bagaimana Bu? Oke, jadi gini. Ah, berkaitan dengan misalkan kayak gini. Katakanlah ya, perusahaan magangmu itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, gitu ya. Nah, kemudian kamu sedang mencari orang yang berminat untuk mengikuti menggunakan jasa kamu, gitu ya. Nah, kemudian katakanlah perusahaanmu itu adalah membuat suatu web development, gitu ya. Nah, kamu mencari seseorang untuk eh, mau menggunakan jasa saya. Nah, dari berbagai orang yang mau menggunakan jasa perusahaanmu itu pasti berdasarkan ada beberapa hal ini. Entah berdasarkan dari motivasi ataupun learning dan juga personality. Katakanlah kita sedang membahas tentang motivasi gitu. Nah, kira-kira supaya orang-orang itu termotivasi untuk menggunakan produk saya, apa ya yang saya jual? Apa yang saya kulik
dari sisi psikologis mereka gitu. Kemudian kamu membuat suatu digital promotion yang dimana kamu katakan bahwa ketika kamu menggunakan jasa kami sebagai web developer, maka web kamu itu mampu terlihat seperti like a pro ataupun eh, mm, bayarnya cukup sekali, tapi penggunaannya beberapa kali. Ini cocok untuk perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang atau bagaimana gitu misalkan. Nah, jadi pada akhirnya eh, ada satu perusahaan kecil UMKM katakanlah mau menggunakan jasa perusahaanmu ini karena oh dari segi budget cocok nih gitu kan. Terus juga ternyata di tempat kamu itu diberikan pelatihan juga, nggak cuman membangun webnya doang, tapi orang di yang mengelola itu akan diberikan pelatihan juga oleh perusahaanmu, sehingga UMKM ini termotivasi untuk menggunakan jasamu, misalkan seperti itu. Itu adalah motivasi. Atau misalkan seperti ini, eh, lebih lebih mudahnya, misalkan, oh saya yang biasanya kita pakai itu ada body wash misalkan ya. Kita membutuhkan sabun mandi yang kita gunakan setiap harinya gitu. Motivasi untuk membeli itu ada karena saya ingin menggunakan sabun yang bisa membuat kulit saya menjadi lebih cerah atau lebih glowing gitu ya. Nah, dari sekian banyaknya pilihan sabun, contohnya ada sabun Lifebuoy, itu brand image-nya adalah menghilangkan kuman. Atau sabun susu kambing, itu brand image-nya adalah membuat kulit tampak lebih cerah gitu. Nah, persepsi saya terhadap brand image ini mana yang sesuai gitu. Oh, ternyata yang sesuai adalah sabun mandi yang dari susu kambing karena sesuai dengan motivasi saya yaitu saya ingin kulit saya terlihat lebih cerah gitu. Nah, itu adalah motivasi dan juga persepsi dasarnya. Gitu ya. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, orang melakukan pembelian itu bisa berdasarkan learning and attitudes. Nah, silakan siapa yang mau mengemukakan pendapatnya tentang learning dan juga attitudes? Ada siapa? Nggak boleh Bu, saya. Dina, silakan. Oke. Mungkin ini juga salah satu strategi juga ya dari tempat magang saya waktu itu Bu, dengan pembelajaran yang sikap. Jadi kan kalau misalkan tempat magang saya itu kan tentang perumahan ya Bu ya. Nah di mana salah satu case dari orang-orang itu kebanyakan tahu kalau misalkan untuk beli rumah itu uh, perlu adanya biaya checking yang kayak misalkan riwayat peminjamannya itu bagus gitu. Jadi mereka tahu kalau misalkan untuk membeli rumah itu emang harus um, pinjamannya itu harus bagus gitu Bu. Nah tapi untuk strategi yang dipakai untuk perusahaan kami sendiri untuk memperbaiki riwayat peminjaman itu tuh ada caranya gitu. Jadi kita ngasih tahu ke para konsumen, apa tuh para konsumen kalau misalkan nggak semua nggak semua nggak semua riwayat yang buruk itu dia itu nggak bisa buat ngambil rumah gitu Bu. Kalau dari tempat magang saya kayak gitu. Itu aja Bu. Hmm, Oke, terima kasih Dina. Nah, jadi kalau saya hubungkan nih, jadi gini, misalkan learning and attitudes. Jadi di situ kata kuncinya adalah seseorang melakukan pembelian itu berdasarkan dari experience-nya, gitu ya. Pembelajaran ataupun pengalaman baik yang dia alami secara langsung ataupun dari orang lain
ataupun dari kita membaca gitu. Pengalaman sebelumnya nih, ada konsumen bernama X itu dia melakukan pinjaman, kemudian dia pernah pernah cacat gitu ya di mata keuangan karena dia sempat kena atau menunda pembayaran sampai 3 kali. Akhirnya dia kena call, ibarat kata kayak gitu kan. Dia akhirnya ketika mengajukan pinjaman rumah itu nggak bisa karena dia ada riwayat itu gitu ya. Nah, dia cerita ke saya nih, oh, nah jadi ternyata ketika saya mau melakukan pembelian rumah itu harusnya saya bersih nih penilaiannya gitu. Jadi saya tidak boleh ada cacat gitu ya. Makanya saya jadi lebih bijak untuk melakukan pinjaman setelah ini atau sebelum ini gitu. Nah, itu berdasarkan pembelajaran. Nah, kayak gitu ya. Kalau misalkan saya clearkan dari pernyataan Dina. Jadi ada proses kita memahami perilaku orang sebelumnya gitu ataupun yang sudah kita lakukan sebelum yang orang lain lakukan gitu atau pernah kita baca gitu. Ataupun misalkan eh, kalau di kehidupan sehari-hari misalkan saya sebelumnya menggunakan produk iPhone misalkan. Nah, selang beberapa lama, sekitar 2 bulan, ternyata iPhone saya jatuh dan langsung rusak gitu ya. Maka eh, saya berpikir bahwa ternyata produk iPhone itu tidak awet bagi saya. Jadi ke depannya waktu waktu saya mau beli handphone lagi, saya nggak mau beli iPhone karena dia mudah jatuh dan rusak nggak bisa saya pakai lagi. Makanya saya beli Android gitu. Nah, di situ ada proses belajar memahami bahwa iPhone ini nggak awet bagi saya gitu. Di situ ada experience, pengalaman pribadi secara langsung gitu. Kemudian berikutnya ada faktor yang personality ataupun lifestyle. Silakan ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Bella, silakan Bel. Oke, Bu Meta izin mengemukakan pendapat. Jadi kebetulan seperti Ramdan dan Dina tadi, berdasarkan pengalaman magang, aku yang paling cocok itu di personality and lifestyle karena ketika magang di video.com, aku di divisi CRM yang emang benar-benar deket sama customer dan eh, menentukan segmen yang cocok nih ketika mau ngajak orang buat nonton atau ngebeli paket-paket di video. Nah, untuk personality sama lifestyle itu, mungkin kalau berbeda sama Netflix, Netflix itu kan segmennya adalah orang-orang yang emang ngejual kelas atau ngejual lifestyle yang orang-orang yang mau nonton film dengan mikir atau orang-orang yang ngerasa kalau nonton Netflix itu keren, tapi berbeda sama personanya video yang dia itu maunya segmentasinya tuh lebih ke orang-orang ibu-ibu yang suka nonton sinetron atau enggak orang-orang yang suka nonton video dewasa, kemudian orang-orang yang nonton sport yang khususnya kayak bola atau Premier League. Nah, karena itu kita dibagi tuh Bu jadi 3 itu. Nah, dari personality itu kita ngasih pendekatan yang beda-beda berdasarkan apa yang mereka suka sama lifestyle mereka seperti apa. Jadi kalau misalnya orang-orang seperti ibu-ibu atau yang suka nonton sinetron, itu nanti saya lewat CRM itu bakal ngajak orang-orang buat nontonnya tuh atau beli paket itu dengan kalimat-kalimat yang lebay atau yang gimmick-gimmick. Terus kalau misalnya yang 18 plus itu lebih ke kalimat-kalimat yang atau emoji-emoji yang bikin orang tuh penasaran ini tuh series apa sih. Nah, dari situ tuh lumayan ngaruh banget ke kita karena dari situ orang-orang jadi makin banyak yang langganan. Khususnya kemarin waktu sport itu ada Olympics juga kan. Nah, itu dilihat juga dari personality sama lifestyle yang paling ngaruh di antara faktor-faktor yang tadi ada motivation sama learning and attitude gitu, Bu. Oke, ya, terima kasih Bella. Ya, jadi gitu ya. Kalau em, nanti di akhir dari PPT ini itu kita akan nampilin yang namanya trends behavior, consumer behavior itu ke depannya apa gitu. Salah satunya nanti akan nyambung di video.com ataupun Netflix gitu ya.
Nah, jadi benar gitu. Seseorang menggunakan suatu produk ataupun jasa itu pasti karena kecocokan personality-nya ataupun lifestyle-nya gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh Bella bahwa orang yang menggunakan Netflix dan juga video.com itu pasti berbeda. Personality-nya pasti berbeda gitu ya. Kalian pasti kenal yang namanya customer persona atau eh, apa cons- customer persona gitu ya. Itu pasti kalian kenal. Di situ kalian membedakan eh, apa segmen itu berdasar membagikan target berdasarkan segmen gitu ya. Bagaimana personality orang ini, bagaimana lifestyle ini. Oh, ternyata lifestyle yang eh, lifestyle yang anak kota dan juga anak anak biasa aja ataupun lifestyle gaya hidup sehat ataupun lifestyle yang anak suka makan apa aja gitu tuh pasti berbeda gitu ya. Nah, jadi ketika kita membuat suatu produk dan nggak cocok menurut kelompok orang lain, nggak apa-apa gitu ya. Berarti dia itu bukan segmen kita karena nggak sesuai dengan personality ataupun lifestyle-nya gitu ya. Dan pasti perusahaan itu membuat suatu produk itu berdasarkan persona dari segmen tertentu ataupun lifestyle dari golongan tertentu. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian faktor berikutnya itu ada sosial faktor. Tadi ada faktor internal, berikutnya ada faktor eksternal gitu. Faktor eksternal berarti yang kita tidak bisa ini gitu, tidak bisa pilih-pilih gitu ya. Dia berangkatnya dari luar gitu. Itu ada yang pertama reference group dan juga sosial status. Nah, misalkan dari kalian itu ada yang tergabung dalam klub sepak bola, penyuka MU misalkan atau penyuka Barcelona, kemudian atau klub apa tuh sepeda ataupun olahraga lari gitu ya. Nah, ketika saya tergabung dalam grup olahraga sepeda misalkan, kemudian saya menggunakan suatu merek Polygon, terus ternyata ketika saya sudah masuk ke grup tersebut, itu saya mau up nih, mau membeli sepeda yang performanya lebih bagus daripada Polygon, misalkan seperti itu. Belinya Brompton misalkan. Nah, pasti kalian membutuhkan referensi dari klub kalian, dari klub sepeda itu gitu ya. Eh, series berapa yang Bromptonnya bagus sih gitu kan? Nah, otomatis grup ini ataupun klub ini sangat memberikan dampak ataupun pengaruh itu ke kalian gitu ya. Pada akhirnya kalian nggak mungkin mencari referensi kepada orang yang tidak menggunakan sepeda atau tidak tahu tentang sepeda gitu. Kemudian ada sosial status di mana ada orang pecinta lokal, ada orang pecinta brand-brand tertentu gitu. Misalkan saya nggak suka kalau pakai produk yang bukan lokal gitu karena bukan pride Indonesia gitu. Saya nggak suka misalkan seperti itu. Karena saya adalah pecinta barang lokal untuk memajukan UMKM Indonesia, maka saya mau dikenal sebagai orang yang cinta Indonesia, misalkan seperti itu. Atau misalkan eh, saya wajib ketika kuliah menggunakan tas yang branded gitu ya. Saya nggak level kalau misalkan nggak pakai yang branded misalkan seperti itu karena kalian ingin menunjukkan status di situ status sosial bahwa saya tuh masuk di strata sosial kelas ini misalkan seperti itu adalah faktor eksternalnya pengaruh dari luar. Berikutnya itu ada family and culture gitu ya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anak dengan ayah, ibu, dan 1 orang anak itu pasti gaya berbelanjanya itu pasti berbeda gitu ya. Ada yang belanja ke supermarket itu 1 bulan bisa 2 kali karena keluarganya banyak misalkan. Atau 1 bulan itu bisa sekali karena sedikit. Nah, ataupun ayah ibu yang dua-duanya kerja dan yang cuman ayahnya kerja. Pasti gayanya itu berbeda gitu. Kemudian culture. Apakah
eh, kayaknya kayak seperti ini. Orang suku Madura itu sangat suka berbaju merah dan juga menggunakan perhiasan yang berwarna kuning gitu ya. Nah, karena bagi mereka ini eh, harus terlihat mencolok itu adalah suatu kebanggaan tersendiri. Jadi kalau misalkan kalian punya toko emas, emasnya itu emas putih, terus kalian jual di Madura, mungkin nggak laku gitu karena minatnya di situ nol, nggak sedikit gitu ya, karena nggak sesuai dengan culture yang ada di situ gitu. Terus, jadi ketika kita mau ekspansi produk kita, itu kita wajib melakukan market research, bagaimana culture di tempat ini, bagaimana culture di daerah yang akan kita ekspansi itu, gitu ya. Kemudian berikutnya ada sosial media dan juga influencer. Nah, pasti, apalagi sekarang ya, sosial media itu pasti mempengaruhi keputusan belanja kita. Kalau kalian bandingin antara yang satu dengan yang lain, misalkan antara Bella dan Dina, pasti followers influencernya itu following influencernya itu pasti berbeda gitu ya. Ada yang suka, oh saya cewek kue bu, sukanya pakai yang warna-warni dan baju nabrak gitu. Mungkin ngefollownya itu seperti siapa Tantri Namirah ya namanya ya, yang suka unik stylenya gitu. Terus ataupun mau di Ayunda gitu ya, baca bukunya adalah bibliografi misalkan atau yang lainnya gitu ya, bukan novel gitu. Nah, influencer itu pasti mempengaruhi eh, perilaku konsumen gitu. Nah, kemudian di sini ada economic factor. Ini tuh bisa dikatakan kombinasi antara faktor eksternal dan internal. Contohnya kayak oke income gitu ya, ataupun economic condition. Jadi kayak COVID kemarin itu kan pasti sangat mempengaruhi perilaku kita gitu ya, di mana kita tidak bisa melakukan pencegahan dan lain sebagainya gitu. Yang biasanya toko offline itu juga rame, malah jadinya online doang gitu, ataupun bahkan online pun bisa sepi. Nah, karena yaitu ada kondisi ekonomik yang tidak bisa kita ramalkan dan lain sebagainya gitu. Itu juga mempengaruhi perilaku konsumen gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada consumer decision making process. Dan ini harus kalian pahami betul-betul baik-baik ya bahwa em, tahapan keputusan pembelian konsumen itu ada prosesnya, gitu ya. Bisa kita golongkan menjadi 3 proses. Ini semuanya beralur ya, ada alurnya ya. Nyari apa Mbak? Ini ada. Oh itu. Yang pertama itu ada awareness stage. Nah, jadi ada 3 ya, ada 3 tahapan gitu ya di awareness stage ini. Yang pertama adalah problem recognition gitu ya, atau permasalahan. Em, oh, misalkan nih, kayaknya saya sedang ini deh, sedang berjerawat misalkan. Kira-kira apa ya yang bisa menyembuhkan jerawat saya gitu. Kemudian saya menyadari bahwa ada itu, apa sih kalau sekarang ya, hmm, yang anak-anak sekarang kan nempelin kayak stiker gitu ya, akne pad ya, atau apa itu namanya. Atau kalau itu kan cuma nutupin doang nih. Terus apa saya mau beli obat totol ya buat nyembuhin gitu. Saya pikir-pikir kayaknya yang paling tepat untuk saya itu adalah obat totol deh gitu ya. Jadi ada permasalahan di sini di mana saya berjerawat dan harus disembuhkan gitu. Nah, kemudian setelah ada pertimbangan tersebut, saya melakukan pencarian informasi gitu ya. Kira-kira
obat total yang harganya murah, terjangkau, ada di mana saja, cepat didapat, itu apa ya? Nah, atau misalkan saya cari obat jerawat yang sekaligus bisa mencerahkan atau tersedianya juga secara online dan murah gitu. Kemudian setelah saya cari-cari informasi search, kemudian saya dapatkan bahwa ternyata yang saya butuhkan saat ini itu adalah obat total jerawat yang bisa juga membuat kulit saya tampak lebih cerah, misalkan seperti itu. Dan belinya secara online aja deh, karena kalau secara offline itu harganya lebih mahal gitu. Jadi di sini ada proses pencarian informasi. Kemudian, habis itu, exposure to marketing stimuli. Ada stimulus atau pengaruh dari marketing di sini, gitu ya. Online, oh saya belinya obat total secara online nih. Kemudian, enaknya mau lewat Shopee atau Tokopedia ya, misal seperti itu. Kayaknya rasa-rasanya saya mau beli lewat Lazada. Lazada aja deh. Karena sekarang kan lagi isu-isunya Shopee dan politik lagi ada nih, saya maunya pakai Lazada aja, misalkan seperti itu gitu ya. Nah, jadi kemudian dia memutuskan untuk beli, saya memutuskan untuk belinya di Lazada gitu. Kemudian evaluasi of alternatif gitu. Apakah ada alternatif lain selain dari misalkan eh, apa dari Lazada maunya belinya mm, langsung ke official store si obat total ini atau dari yang umum aja ya gitu kan ada biasanya yang bukan official store gitu. Nah, maka enggak nih, saya takutnya enggak ori, makanya saya belinya di official store gitu. Ada evaluasi of alternatif di situ gitu ya. Ada alternatif-alternatif yang alternatif pembelian yang dihilangkan gitu. Kemudian decision oke, saya melakukan pembelian, klik beli gitu ya. Nah, itu tahapan consideration stage gitu. Kemudian dipengaruhi juga ada yang namanya influence of external factor. Hmm, ternyata waktu saya beli itu diproses di jalan, kenapa lama sekali ya datangnya nggak sampai-sampai, padahal saya udah nggak sabar mau beli gitu. Ternyata di situ kan akibat dari kurirnya, Kak, ekspedisinya, dan lain sebagainya gitu. Kayaknya lain kali saya nggak mau deh belinya lewat online, saya maunya offline aja atau di store-nya langsung gitu ya. Di situ ada faktor eksternal yang turut mempengaruhi gitu ya. Kemudian setelah itu ada purchase stage gitu ya. Nah, ketika dia melakukan pembelian itu, tadi kan dia berpikir ada banyak kejadiannya gitu ya. Ada eh, banyak kejadian yang juga mempengaruhi gitu. Oh, ternyata setelah dievaluasi, kayaknya nih saya nggak cocok deh kalau pakai obat total ini dan belinya juga secara online gitu ya. Kayaknya malah membuat eh, jerawat saya makin banyak gitu ya. Nah, akhirnya saya merekomendasikan kepada teman-teman saya untuk tidak beli produk itu lagi gitu. Karena produk ini nggak worth it, udah mahal, lama datangnya, eh, ukurannya kecil lagi gitu ya. Nah, di situ ada word of mouth dan juga review. Reviewnya negatif. Nah, jadi hmm, itu adalah salah satu contoh dari proses pembelian Acne Solution gitu ya. Nah, jadi ini kalau orang yang impulsif ya tidak melalui proses ini gitu. Ini proses yang normal-normal aja gitu. Jadi ini harus kalian pahami bahwa ada beberapa step orang untuk melakukan pembelian. Dan kita sebagai seorang pemasar, kita mau mempengaruhi pada step yang mana nih? Atau kita mau maksimalin pada step yang mana? Gitu ya. Ada orang apakah pada setiap stage ini harus kita pantau, kita harus kita maksimalin kinerja kita atau gimana? Misalkan di after sales gitu ya. Oh, ternyata kayak tadi
ada review yang ngejaga review negatif ini supaya tidak berimpact besar gitu ya. Dengan cara mungkin kita memberikan apa? Memberikan pilihan yang lebih cocok, ada sebelum melakukan pembelian itu harus konsultasi dulu atau misalkan terjadi cacat produk maka kita akan segera ganti atau gimana gitu. After sales itu sangat penting gitu ya. Nah, karena ini boleh silahkan dicari sumbernya gitu ya, bahwa mendapatkan konsumen lama atau konsumen yang sudah beli ke kita itu biayanya jauh lebih murah dibanding dengan mencari produk, mencari konsumen baru gitu ya. Kalau misalkan mencari konsumen baru, kita harus melakukan promosi gitu kan. Ada berbagai bentuk promosi. Kemudian belum lagi dari promosi, biaya promosi yang sudah kita keluarkan, berapa total biaya yang sudah kita keluarkan dan yang kita dapatkan konsumennya gitu ya. Nah, dibanding dengan orang yang sudah pernah beli ke kita tinggal maintenance hubungan kita aja nih sama si konsumen lama ini supaya dia tetap beli ke kita gitu kan. Ibarat kata, orang yang udah beli ke kita itu sudah positif satu positif dia beli ke kita gitu dibanding dengan orang yang baru. Belum tentu kan dia beli ke kita masih antara beli dan tidak gitu kan. Nah, jadi mempertahankan konsumen lama itu eh, biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan kita harus mengeluarkan promosi untuk mendapatkan konsumen baru gitu. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum? Kita lanjut ya. Nah, yang ketiga yaitu adalah kenapa kok kita perlu belajar tentang consumer behavior, kemudian pengaruhnya juga ke marketing strategis kita gitu. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan di bab awal sebelumnya, bahwa kita tuh bisa mempengaruhi konsumen itu melalui psikologisnya gitu ya. Apakah kita, oh tadi kan sebentar ya. Iya, ya Pak. Belum ini Pak, belum pengumuman. Oh, ya udah. Boleh di kontaknya Pak, share kontaknya. Ah, Hah? Apanya Pak? Iya, saya WA. Bentar. Mm-mm. Ya, ya siapa? Oke. Nah, jadi misalkan tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ada faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen itu tadi. Ada lifestyle, ada motivation, ada learning. Nah, oh ternyata misalkan ada mau saya pengaruhi lewat lifestyle-nya nih Bu, gitu ya. Itu dari faktor internalnya. Kemudian dari segi eksternalnya itu mau saya maksimalin di reference group Bu, gitu. Saya mau masuk ke klub-klub lari, klub-klub pons gitu, misalkan mau saya ajak mereka untuk kerjasama atau lain sebagainya gitu. Nah, kalian bisa memaksimalkan hal itu gitu ya ketika kalian sudah memahami bagaimana perilaku konsumen dan bagaimana mempengaruhi perilaku konsumen tersebut gitu. Kemudian bagaimana culture dan juga social influence itu mempengaruhi gitu ya bahwa nggak semua yang kita jual itu bisa laku di mana aja dan siapa aja gitu karena mereka punya culture kebiasaan yang mereka percaya gitu kayak kayak misalkan
orang Batak, orang Medan itu menurut mereka ya itu budaya eh, budaya apa sih namanya itu budaya sukunya, budaya sukunya apa sih namanya itu etika berbudayanya gitu ya itu kental, kental banget dibandingkan dengan agamanya gitu ya. Kalau misalkan bisa dibikin bikin tingkatan gitu, justru etik etis antara budayanya itu nomor satu dibanding dengan agamanya gitu. Jadi kalau misalkan eh, mau menjual suatu produk ataupun jasa yang berbau agama, terus kemudian yang menabrak atau menentang etika budaya di situ mungkin bakal rame gitu ya, karena hal itu tadi gitu. Kecuali misalkan di daerah Jawa Timur misalkan, di mana agama misalkan di atas dibanding culture, misalkan seperti itu. Nah, itu ketika kita mau masuk ke suatu daerah, kita mau jual apa, itu harus lihat culture di daerah tersebut, jangan asal-asal tiba masuk gitu ya. Atau misalkan kayak contoh pengalaman kalau di India kan sapi itu ini ya didewakan gitu kan. Menurut orang India kan sapi kan dewa ya. Makanya itu McD nggak jual daging yang isinya sapi gitu ya. Karena di situ itu eh, tahu-tahu malah dia yang dijadikan ini gitu ya. Kalau sapi jadi isian di McD di India gitu kan. Nah, kemudian impact-nya untuk tren di market itu gimana? Atau misalkan sekarang kan lagi ngetren-ngetrennya tentang sustainable development, sustainable gitu ya, atau green marketing gitu. Nah, apakah produk yang kita buat itu nanti akan banyak atau mengulik-ngulik tentang konsep green marketing gitu. Nah, kita mau jadi bagian yang mana nih? Dan apakah kita mau ngikutin green green produk itu atau kita ya udah kita menjadi nggak usah ke green tapi kita lebih ke low cost-nya atau gimana gitu. Nah, penting bagi kita sebagai pemasar itu mengetahui perilaku konsumen ke depannya itu gimana. Oh, perilaku orang ke depannya, konsumen ke depannya, trendsnya itu adalah apa tuh namanya? Mobilitas semakin tinggi. Mobilitas semakin tinggi, orang-orang pada sibuk, time is money misalkan. Jadi gimana caranya saya memiliki suatu tempat makan yang 5 menit saya menyediakan makanan hangat baru tanpa antri, misalkan seperti itu, ya. Nah, kemudian, oke, ini eh, yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, impact-nya apa bagi digital advancement gitu ya di consumer behavior? Di poin terakhir ini saya menyebutkan ada personalization in marketing gitu. Nah, eh, personalisasi di digital marketing saat ini tuh sangat mempengaruhi gitu ya, sangat mempengaruhi kita gitu. Contohnya aja nih, apa tuh namanya? Seperti yang disampaikan oleh Bella tadi bahwa misalkan di Netflix itu lebih banyak genre yang laga, Bu. Apa tuh namanya? Action, misalkan seperti itu. Yang banyak mikirnya dan lain sebagainya gitu ya. Oh, ternyata Bu Meta ini suka nonton film yang genrenya ada based on true story misalkan. Nah, makanya di galeri saya itu rekomendasinya tuh banyak-banyak genre yang seperti itu gitu. Nah, karena Netflix ini memiliki data sistem yang bisa mempelajari perilakunya gitu, perilaku si pengguna ini gitu ya. Makanya maupun Spotify. Misalkan di Spotify ada podcast. Podcastnya itu kan ada beberapa golongan ya, ada podcast yang genrenya itu horor, komedi, sosial apa? Iya, social improvement ataupun lain sebagainya gitu kan, kayak Magna Talks misalkan atau yang genrenya itu apa tuh romance itu kayak
sana misalkan. Nah, itu pasti akan langsung langsung ke personalisasi gitu ya, tiap individu gitu. Makanya dari itu, kalian sebagai anak bisdik harus paham nih, tools apa yang bisa saya manfaatkan untuk mm, personalisasi tiap pengguna. Kemudian bagaimana saya menginterpretasikan dari data yang sudah saya dapatkan, kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat ini adalah teori yang berkaitan dengan psychological gitu ya di consumer behavior. Ini bisa kalian gunakan untuk skripsi ataupun misalkan saya ada tugas, silakan guys dicari untuk artikel yang berkaitan dengan ini, misalkan seperti itu. Nah, ada beberapa teori yang biasanya dipakai untuk menilai psikologis konsumen gitu ya. Yang pertama itu ada TPB. Dia di singkatannya itu terkenalnya Theory of Planned Behavior gitu ya, dikembangkan oleh Aizen. Nah, itu ini bisa melihat perilaku konsumen itu berdasarkan beberapa dimensi gitu ya. Ada attitude, subjective norm, dan juga perceived behavior control. Nah, bagaimana misalkan contohnya subjective norm atau norma-norma subjektif itu mempengaruhi. Nah, tadi kan saya nyampain kayak ada attitude, ada norma-norma gitu ya, bahwa orang mengkonsumsi suatu produk itu pasti ada berdasarkan norma yang dia ikuti gitu ya. Value dalam dirinya biasanya antara value konsumen dengan value brand itu biasanya selaras gitu ya. Nggak mungkin yang value konsumen ini X, tiba-tiba value brand ini B. Nggak nyambung gitu ya. Rata-rata konsumen ini akan mencari brand yang value-nya selaras gitu. Kemudian berikutnya adalah Maslow Hierarchy of Needs atau Abraham Maslow. Nah, coba kalian search di situ teori Abraham Maslow gitu ya. Ada bentuknya dia segitiga gini atau kayak piramid gitu ya, bahwa paling dasar, paling apa, stage paling dasar itu adalah tentang uh, sandang dan pangan, bahwa setiap manusia itu pasti membutuhkan pakaian dan juga makanan. Ketika kalian menjual makanan apa aja pasti ada segmennya gitu ya. Kemudian ketika kalian menjual baju apa aja itu pasti ada segmennya gitu. Itu pasti akan ada pembelinya gitu ya. Pasti semua orang butuh gitu. Nah, tapi semakin ke atas, nggak semuanya orang itu bisa mencapai atau mendapatkan ini gitu. Contohnya itu yang paling atas ada apa? Ada self actualization ataupun prestasi gitu ya. Jadi kenapa sekarang kok banyak di Instagram itu di mana aja gitu ya, orang banyak ada pelatihan-pelatihan gitu. Ada sertifikasi-sertifikasi. Nah, karena semakin ke sini orang itu butuh adanya pengakuan gitu ya bahwa oh Bu Meta spesialisasinya di marketing gitu. Makanya Bu Meta ikut sertifikasi marketing karena saya butuh pengakuan bahwa saya apa tuh namanya? Spesifiknya di marketing gitu ya. Atau misalkan dia ingin keberadaannya itu diakui oleh masyarakat gitu ya. Semakin ke atas, nggak semua orang bisa mendapatkannya gitu ya. Kalau di logika kan, ya orang mau memenuhi makanan dan pakaiannya aja masih ntar nggak tahu besok gitu ya, mau ngapain berpikir tentang pengakuan ataupun prestasi dan sebagainya gitu. Jadi semakin ke atas orangnya makin dikit makin terpilih gitu. Dan di setiap stage ini itu ada beberapa tingkatan ya, itu pasti ada produk yang bisa dijual gitu ya. Coba silakan kalian dikulik. Kira-kira ternyata di stage ini nih saya mau jual gitu. Jadi apa yang akan saya maksimalin promosinya gitu. Kemudian cognitive dissonance theory.
dan juga social learning gitu. Nah, atau teori pembelajaran gitu ya. Nah, bahwa di setiap apa sebelum pembelian, pembelian dan juga pasca pembelian itu membutuhkan treatment khusus gitu ya. Bahwa kita harus concern terhadap tiga stage ini gitu. Bagaimana kita bisa memaksimalkan em, pasca pembelian, kita merawat pelanggan kita, ibarat kata seperti itu. Nah, dari empat ini yang biasanya sering dipakai itu ya TPB ini ataupun Maslow, Abraham Maslow gitu ya. Biasanya sering dipakai gitu. Hmm, kemudian, nah ini bisa kalian baca sendiri ya, emotional factor di consumer decision making. Kemudian, nah, impact of social influence di consumer behavior gitu ya. eh, Bahwa di situ ada reference group dan juga opinion leader. Pasti sangat didengar dibanding dengan anggota yang biasa aja gitu ya. Opinion leader itu pasti sangat berpengaruh ya. Mereka menganggap bahwa leader ini memiliki ability dan juga capacity ataupun kapasitas untuk menyampaikan atau memberikan rekomendasi gitu. Pasti yang kalian percaya lebih itu adalah leadernya kan dibanding dengan anggotanya. Karena kalian percaya bahwa leader yang kita percaya itu memiliki ability dan juga capacity di bidangnya gitu. Berikutnya ada social media influence. Ketika kita mau menjual suatu produk, pasti kita pilih-pilih ya. Misalkan kita mau jual produk untuk lanjut usia, nggak mungkin kita ngiklannya di Instagram. Ya kan, pasti kita lebih milih Facebook Ads gitu. Karena orang lanjut usia itu lebih common dengan Facebook dibanding dengan Instagram gitu. Makanya kita harus pilih-pilih sosial media mana yang memiliki rule yang sesuai dengan apa yang kita jual. Gitu. Kemudian family dan household influence, ada culture juga di situ. Kemudian, nah ini adalah future trends yang nanti di kedepannya itu seperti apa gitu consumer behavior. Yang pertama itu adalah demand for sustainable product, bahwa kita patut mempercayai hal tersebut bahwa sekarang produk-produk yang green green produk itu semakin menjamur, semakin banyak orang-orang makin banyak yang menyuarakan eh, cinta lingkungan, kemudian menjual produknya dengan menyatakan dirinya menggunakan produk-produk yang alami dan lain sebagainya gitu. Ya, contohnya itu kayak ya saya ya, eh, saya lebih mempertimbangkan atau beli produk kosmetik ataupun skincare itu yang no animal testing, berimpact terhadap lingkungan secara positif gitu ya. Contohnya kayak The Body Shop. Nah, itu kan udah dari zaman ini ya. Sebelum adanya green-green marketing, green-green produk, dia udah green produk dulu gitu ya. Dia value-nya udah tepat sasaran nih gitu. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa The Body Shop itu kan dia juga berdampak pada, nah ini corporate social responsibility, dia itu juga menggunakan sea butter ataupun apa ya kacang gitu ya, kacang itu dari so dari daerah mana saya lupa, di bagian Afrika ya kalau nggak salah, itu di mana eh, produk apa penduduk di sana itu mulai dari segi pendidikan, kemudian kaum perempuan itu jadi terpinggirkan gitu di situ. Makanya si The Body Shop ini membuat produk-produknya yang membeli kacang dari tempat tersebut gitu. Supaya apa? Ekonomi di situ jalan, kaum perempuan bisa mendapatkan penghasilan, anak-anak bisa sekolah, dan ya dia responsibility terhadap sosialnya itu tinggi gitu ya. Nggak cuman green marketingnya, green produknya gitu. Dia juga menyatakan bahwa di dalam produknya itu tidak menggunakan
animal sebagai bahan percobaannya gitu. Kemudian shift in consumer purchasing decision gitu ya, bahwa apa setiap dari orang melakukan pembelian itu harus ada kita jaga etikanya gitu ya. Eh, ini berhubungan dengan supply chain gitu. Kalau kita membuat suatu produk kan ada bahan baku yang disuplai ya. Apakah em, apakah mitra kita itu sudah menerapkan etik yang benar? Apakah mereka memperlakukan karyawannya juga dengan baik dan benar dan lain sebagainya gitu. Salah satunya contoh kayak Paragon ya. Mungkin kalau misalkan di sini salah satu big dream-nya Gen Z itu kerja di Paragon, di mana mereka membuat suatu apa brand-brand kosmetik ada makeover, Emina, Kaf, Wardah ya, dan juga sangat memperhatikan eh, karyawannya gitu. Nah, ya ini ya kalau misalkan ada influence of digital and social media bahwa power dari sosial media influencer itu sangat strategis. Bahwa kalau misalkan banyak sekali ya kalian kalau lihat ada jasa-jasa apa tuh namanya? Entertain. Ya, jadi kita tuh kayak jadi penyedia jasa yang menyalurkan antara UMKM dengan influencer gitu ya. Kan banyak tuh sekarang, ya kan? Nah, dan juga akhirnya banyak orang yang terbantu akibat adanya influencer ini. Produknya makin terkenal gitu. Nah, feedback dan juga review ini salah satu pertimbangan seseorang untuk melakukan pembelian. Itu patut untuk dijaga ya feedback dan juga reviewnya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa future trends in consumer behavior itu nomor satu itu adalah personalization. Semakin produk kita itu ter, terfokus gitu ya pada profil responden itu semakin bagus gitu ya. Salah satu contohnya itu, jangan itu ya, eh, personalization itu kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi ada Netflix yang sudah apa rekomendasinya pasti berdasarkan apa yang sudah kita tonton sebelumnya gitu. Pun di email marketing, misalkan nih kalau kalian kerja gitu ya, kemudian kalian menangani tentang email marketing. Nggak mungkin kita itu akan ngeblas email segitu banyaknya dengan letters yang sama gitu. Nggak mungkin ya gitu ya, dengan isian yang sama, kontenan dan tujuan yang sama, nggak mungkin. Misal nih, ada konsumen yang melakukan pembelian satu, dua, dan juga tiga gitu. Kalau misalkan dia sudah melakukan pembelian lebih dari 3 kali, bisa kita katakan bahwa konsumen itu loyal kepada kita gitu. Nah, yang dibutuhkan itu ya nggak lagi tentang diskon gitu ya. Itu bagi orang yang loyal, diskon itu bukan lagi menjadi sebab dia loyal, tapi karena value-nya sama. Sebab karena sudah mau harga berapa aja karena udah cocok gitu. Maka yang dibutuhkan oleh konsumen yang udah loyal ini cuman engagement, keterlibatan aja antara konsumen si yang loyal ini dengan perusahaan. Misalkan kayak perhatian aja gitu ya, mengucapkan selamat ulang tahun atau apa gitu ya. Itu aja sebenarnya kalau dengan menjaga hubungan yang baik dengan orang yang konsumennya udah loyal. Beda dengan yang masih pertama pertama beli gitu. Pasti eh, yang dilakukan ya ngasih kupon, buy one get one, dan lain sebagainya gitu. Ya karena untuk menarik orang yang belum loyal kan itu caranya, supaya dia balik lagi. Maka yang kita share di email marketing ya itu gitu ya. Buy one get one, potongan harga, diskon, sale akhir tahun, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, dari sini teman-teman silakan.
yang mau ditanyakan? Oh Bu, saya pernah ada kasus ini nih Bu, kira-kira gimana gitu atau apa? Silakan bebas. Bu, Oke, Ruwaida. ya saya pengen diskusi aja sih. Jadi Mm-mm, di dekat rumah saya ada eh, kayak kafe gitu. Tapi mm-mm, target konsumernya itu yang pencinta kopi, tapi yang strong gitu. mm-mm, Tapi sedangkan rumah saya ini di daerah Pondok Bambu yang lebih banyak ibu-ibu kan, maksudnya ibu rumah tangga. Terus ngincernya itu medium to high class. Dan di mm. sebelahnya itu di sebelah tempat gym. Dan harga yang dijual pun 45.000 sampai 55.000 yang menurut saya itu bukan harga Mahal. Pondok Bambu, itu harga Kemang atau harga Senopati. Mm. Tapi mereka tuh pede banget kalau misalnya ini bakal laku. Sedangkan orang-orang yang nge-gym pun gak suka kopi yang sepahit itu juga, Bu. Ya, jadi saya ngerasa kayak maksudnya ini nggak nyambung banget jual di Pondok Bambu yang banyak ibu-ibu, terus kopinya strong, harganya mahal, yang biasanya tuh disukain sama bapak-bapak pekerja yang kantoran gitu menurut saya. Pendapat Ibu bagaimana, Bu? Oke. Sebelumnya sih ya, saya nggak begitu kenal ya Pondok Bambu gitu. Nah, tapi kira-kira di situ kondisinya sekarang gimana? Udah berapa tahun dia? Baru buka sebulan yang lalu, Oh, jadi masih anget-anget banget. Tapi ya yang saya lihat sih, karena saya itu sebelahan sama tempat gym saya, menurut saya sih nggak terlalu rame ya, cuman isinya emang laki-laki semua. Tapi ramenya pun kalau sore aja, sore hari aja. oke. Itu bukan ini, bukan kayak franchise gitu, bukan? Bukan kafe baru gitu. Dan itu pun Oh, cuma kafe kayak baru. satu ruko kecil, cuman dalamnya kayak besar gitu. Oke. Jadi kenapa dia bisa seberani itu gitu ya? Nah, jadi gini, kadang kan ya, kita ketika menganalisis suatu, berkata ini kayak case gitu, itu kita tidak bisa melihat hanya dari sisi, ibarat kata kita kan sebagai orang yang nggak tahu ya, tujuan ataupun hasil yang sudah didapatkan oleh si apa, nah, apa sih namanya kafe ini gitu. Nah, tapi ini beberapa fakta gitu bahwa hmm, sekarang kan emang lagi menjamurnya tuh apa coffee shop ya, karena mereka itu berpikir sekarang ini minum kopi adalah tren setiap hari, apalagi di ibu kota di mana orang-orangnya itu eh, apa sosial apa namanya mobilisasinya tinggi, tiap hari minum kopi gitu kan, makanya kenapa di depannya itu ada Starling gitu. Nah, jadi Starling yang lebih keren gitu ya. Nah, kemudian bisa jadi di mana aja saya bertempat, asalkan sekarang sudah terdaftar di Grab ataupun Gojek, itu aman. Bagi dia bisa bisa jadi seperti itu gitu. Tetapi ini saya ada datanya gitu ya. Bisa kalian misalkan cek di kata data juga bisa gitu ya bahwa yang perusahaan-perusahaan apa bisnis-bisnis yang dibangun atas dasar FOMO gitu ya, itu cuma bisa bertahan 3 sampai 4 tahun aja gitu ya. Nah, karena itu dia tidak memiliki kecuali kayak saya bisa katakan kalau sejenis kopi-kopi yang emang segmennya udah nemu ya udah pas so mungkin kayak Fore gitu ya. Terus apa lagi nih? Yang lainnya gitu ya. Itu kan untuk mencapai pada titik itu tuh membutuhkan waktu gitu ya, membutuhkan waktu. Oh, segmen ini nih yang tepat gitu ya. Nah, bisa jadi si toko ini tuh ya
ya dia sedang cari aja gitu ya, dan ketemunya bisa jadi kenapa tempatnya di situ mungkin itu yang lebih murah gitu ya. Tapi yang dia jual itu adalah segmennya emang orang yang pecinta kopi strong gitu. Contohnya lain kayak kopi Nako itu ya, itu kan dia kan strong ya kopinya gitu kan. Tapi ya ada juga yang suka gitu. Tapi kopi Nako juga udah lumayan besar ya gitu. Bisa jadi yang dia jual si kopi tersebut itu ya cuman ada aja tempatnya gitu, tapi dia jualnya secara online yang lebih masif. Mungkin seperti itu. Coba kita lihat, coba kamu amati, eh, nggak usah banyak, nggak usah lama-lama, 3 atau 4 tahun deh. Coba lihat ntar 2 tahun, apakah dia tetap bertahan atau enggak gitu. Kalau dia bertahan berarti dia segmennya emang ada. Segmen emang ada sih, maksudnya segmennya tuh tahu keberadaannya gitu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, oke. Yang lain mungkin ada nih. Oh, oh, Rachel. Oh, mungkin gini ya, teman-teman. Mungkin ada yang berpendapat eh, berbeda gitu tentang fenomena ini, fenomena yang Ruwaida sampaikan. Oke, Ibu, aku izin Rachel. nanya ya, Bu. Jadi, Hmm, sebelumnya ini kan aku ada magang di bagian penjualan vitamin dari Australia, yang dimana awareness-nya untuk di Indo itu masih kurang banget. Terus yang tadi saya lihat itu ada banyak mention soal sosial media, yang dimana sekarang sosial media tuh udah bukan buat teman doang, tapi bisa buat jualan juga kan, Bu. Nah, terus dengan awareness yang kurang dari untuk di Indonesia ini, perusahaan saya itu mutusin untuk, karena akunnya masih kosong banget, dia mutusin untuk membeli followers dengan tujuan itu untuk kayak bikin real followersnya itu ngerasa akunnya ini memang udah lama banget, jadi kayak awarenessnya udah bagus banget. Cuman untuk beberapa orang yang emang udah paham banget akan sosial media, pasti kan ngerasa agak sedikit ragu gitu ya Bu, dengan followers yang banyak, tapi engagement dari setiap like, komen, ataupun share-nya itu kecil banget. Pasti kan kayak, ini akun beneran gak sih? Gitu. Nah, yang saya mau tanya itu menurut Ibu untuk membangun awareness dari eh, usaha yang kecil banget itu dengan memulai startnya dibeli followers itu sebuah langkah tepat gitu nggak sih Bu? Itu pertanyaan. Terima kasih. oke, thank you Rachel. Ya. Nah, jadi emang sih sekarang jangankan beli itu ya, beli apa subscriber itu sekarang udah ada loh, dan itu cuman ya Allah murah, 70.000 ya kalau nggak salah. Pernah saya search gitu kan, iseng-iseng aja nyari 70.000 itu eh enggak, ya start 50.000 lah itu bisa dapet berapa ribu gitu ya. Ini keren banget, orang ini kok bisa gitu ya, entah gimana ininya gitu kan. Hmm. Jadi gini, kamu tahu ini enggak, apa tuh namanya, yang lagi kadang kan rame kan di sosial media, saya apa rela apa rela followers turun gara-gara mau memfilter itu enggak, tahu nggak sih? Iya banyak itu kemarin perusahaan saya akhirnya mutusin untuk nge-remove beberapa followers yang dibeli. Akhirnya real followers itu ternyata dikit banget gitu loh Bu. Kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Bersih-bersih akun sosial media ya gitu kan. Nah, jadi ini tuh sempet ngetren awal-awal dulu ya. Kalau sekarang mungkin masih ada, cuman dikit gitu. Nah, pada waktu itu masih baru-barunya sosial media itu ada gitu ya. Kita percaya bahwa sosial media yang bagus atau terkenal itu berkat dari followers yang banyak gitu ya. Followers banyak sama dengan produk ini terkenal, bagus gitu. Pada saat itu gitu ya. Nah, tapi semakin ke sini konsumen itu udah makin pinter gitu ya. Konsumen udah makin pinter, dia ngerti mana real apa real ataupun fake followers gitu ya. Nah, jadi kalau bisa dikatakan bukan hit apa bukan abu-abu lagi yang bisa saya sampaikan, tapi kalau bisa tapi pendapat saya bahwa em, followers yang banyak dengan cara beli itu udah nggak efektif gitu ya.
Tapi sekarang orang itu sudah melihat di misalkan perbandingannya antara likes ataupun komen gitu ya. Tapi pun dengan komen misalkan banyak itu pasti diklik. Kalau saya klik lagi, saya cek ini beneran nggak orang apa bukan, apa bot gitu ya, yang komen gitu kan. Nah, setelah itu saya nggak cuma berhenti dari situ. Kalau dia punya e-commerce, saya cek di e-commerce-nya gitu. Apakah di e-commerce-nya ini banyak yang beli atau enggak? Bahkan e-commerce juga kan udah banyak yang real apa bukan real pembeli ya. Kan ada yang juga abal-abal gitu kan. Nah, em, jadi semakin banyak celah yang dilakukan oleh penjual itu juga pembelinya juga semakin pinter gitu ya. Nah, caranya gimana Bu untuk membangun engagement yang bagus gitu ya? Engagement itu dibangun tidak serta-merta dalam hitungan menit, hari ataupun minggu gitu ya, tapi dia dibangun dari bulan gitu ya, konsistensi, persistence gitu ya, dan sebagainya. Kalau misalkan mulai dari kita ngikutin kan ada tuh emang followers yang dia bertumbuh dari mulai kecil sampai akhirnya dia besar itu karena dia membangun engagement dengan konsumen itu secara konsisten tiap hari bahkan kalau di sosial media per hari per minggu itu ada evaluasinya gimana nih kira-kira eh, apa konten kalender yang sudah kita buat itu sudah maksimal atau belum, evaluasinya gimana gitu. Jadi yang bisa saya katakan adalah konsisten untuk membuat kalender story itu sih. Oke, banyak Bu. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang berpendapat? Leon, oke silakan Leon. Oke Bu, aku izin bertanya sih Bu. Sebelumnya Mm-mm, itu kan aku ini Bu di magang ini aku ditugasin sebagai business consultant sama event management Bu. Nah, mm-mm, di mana aku ini mengurusin namanya FMCG dan retail. Nah, kita tahu sendiri kalau misalkan FMCG ini kan itu berfokus pada distribusi ya Ibu. Dan mm-mm, juga kalau misalkan retail itu kayak toko-toko supermarket. Nah, ada waktu itu saya punya klien namanya uh, Kakali atau Kakak ya itu semacam itu Bu. Dia itu mempunyai produk sabun gitu, tapi dia pengen mempromosikan di Indomaret. Nah, itu aku ditugaskan dari mentor aku, coba kalian cari target pasarnya siapa, kenapa dia pengen promosiin di Indomaret. Nah, saya pernah nanya ke mereka uh, sifat-sifat consumer behavior dia sebelumnya itu kayak gimana gimana Ibu. Nah, katanya mereka mereka inginnya harganya murah, kualitasnya terjangkau dan macam-macam Ibu. Nah, aku pernah ngasih saran ini Bu, tapi aku nggak ngasih sarannya pakai consumer behavior, tapi saya pakai framework strategi bisnis Ibu sebelumnya gitu. Jadi framework strategi bisnis ini kan banyak ya Ibu yang saya tahu. Nah, di mana menurut Ibu sendiri, apakah framework strategi bisnis ini sangat bagus dipakai untuk FMCG dan retail, atau sebaliknya consumer behavior yang bagus digunakan di FMCG dan retail? Kan rata-rata di retail itu kan di konsumen akhir ya Ibu, apa namanya, berfokus ya gitu sih Ibu yang pengen aku tanyakan Bu. oke, oke. Jadi ceritanya berarti B2B ya. Iya Ibu. Mm-mm. Jadi permasalahan dari ini perusahaannya pasti udah ini ya menengah ya. Menengah Ibu, benar-benar Ibu. Jadi itu dia Oke. bawahan dari perusahaan
apa ya, aku juga lupa perusahaan apa, tapi itu di bawah perusahaannya gitu sih Bu. Jadi ada perusahaan yang terkenal juga, misalkan kayak Unilever. Unilever itu kan pasti ada namanya cabang-cabangnya lagi kan Ibu, kayak produk-produknya lagi gitu. Jadi ini aku lupa nama pusatnya apa, tapi cabangnya ini yang Kika-Kikana ini. Jadi itu kayak sabun, kayak kompetitornya itu kayak Lifebuoy, Dettol gitu Ibu. Mm, 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 mm. Oke, jadi gini, yang bisa saya rangkum. Perusahaan ini tuh perusahaan sebelumnya sudah bergerak di bidang sabun gitu ya, yang Iya Ibu, awalnya B2B, dia maunya B2C gitu ya. betul. Iya Ibu. Mm-mm. Nah, jadi gini, kalau misalkan perusahaan seperti itu, em, ya emang modelan sekarang gitu ya, dia berpikir bahwa perusahaan ini tuh butuh semakin berkembang gitu, nggak cuman B2B, tapi maunya juga B2C gitu. Tapi eh, kalau B2B itu kan misalkan nih eh, pesan satu perusahaan itu kan pesannya bisa langsung ribuan gitu ya, ribuan piece gitu ya. Iya Dan Ibu. di next purchase juga itu pasti belinya juga ke kita, rata-rata kayak gitu ya. Jadi koneksi atau menghubung maintenance dengan pembelinya itu bisa dibilang tidak seintens harus kayak B2C. Tapi kalau misalkan B2B itu hubungannya ya udah emang lama dijalin tapi nggak intens gitu loh maksudnya. Nah, jadi kalau misalkan dia mau turun ke B2B, dia itu harus ngerti dulu seperti yang sudah kamu sampaikan bahwa yang dia pahami bahwa konsumennya itu sukanya produk yang murah, kualitasnya bagus. Nah, itu kan Iya. semua semua konsumen pengennya gitu ya, murah dan juga bagus gitu. Tetapi dia harus kenal dulu dengan brand image-nya. Sabunku ini dikenal dengan sabun apa ya? Sabun pembunuh kuman, sabun em, apa tuh namanya? Sabun yang wanginya strong atau sabun yang membuat kulit cerah. Nah, dia dia tahu nggak brand image-nya apa? Dia wangi tahan lama sih, Bu. Jadi itu sabun Wangi tahan lama. iya wangi tahan lama. Jadi itu ketika si konsumen memakai produknya dia, eee, Mm-mm. si konsumen ini bisa merasakan kewangiannya itu, Bu. Jadi kewangiannya itu bakal lama sih dibanding dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Tapi kualitasnya dari mereka sendiri itu menurut aku sangat kurang dari kompetitor sebelumnya, kayak misalkan kayak Dettol dan Lifebuoy. Nah, gimana caranya, aku bilang gimana caranya mereka bisa mempunyai kualitas baik, terus mempunyai ketahanan wangi, tapi ketahanan wanginya ini tidak menghilangkan Ibu, gitu. Nah, mereka Tidak tidak berpikir apa? kayak harus diubah lagi sih, kayak apa namanya, contoh produksinya katanya gitu, Ibu. Nah, kalau kayak gitu kan seakan-akan si perusahaan tersebut itu kayak kurang matang menerapkan brand image-nya gitu ya. Kalau Iya, misalkan kalau misalkan dia mau di segmen yang wangi, sabun wangi gitu, dia harus kompetitornya itu Lux misalkan. Kalau Lifebuoy dan juga Dettol itu kompetitor tentang ini pembunuh kuman, antiseptik dan lain sebagainya gitu. Jadi sebelum dia itu turun ke konsumen harus ngerti image yang ingin dibangun produknya itu seperti apa. Kemudian segmennya siapa. Kalau misalkan dia mau, kalau misalkan udah turun ke Indomaret dan sebagainya gitu ya, jangan cuman turun doang nih ke Indomaret tapi tidak melakukan promosi gitu. Melakukan promosi influencer siapa yang dia gunakan harus sejalan dengan value-nya gitu. oke, Bu. Terima Ya, kasih, Bu. sama-sama. Mungkin ada yang mau menanggapi terkait kasus ini? Atau ada yang mau bertanya lagi? Saya ketemu kasus yang seperti ini, Bu, atau gimana gitu ada? Oh iya, Bu, saya pengen nanya sih, Hmm? Bu. Consumer behavior ini termasuk ke framework strategi bisnis gak sih, Bu? Kan soalnya kan Iya framework dong. strategi bisnis itu kan ada PESTEL, ada SWOT, ada
macem-macem kan Ibu. Mm-mm. Berarti masuk juga ya Ibu consumer Mas, behavior ini. jadi gini, konsumer gini ya, ada marketing manajemen itu bulatannya besar, Iya Ibu benar. gitu kan. Nah, di dalamnya lagi itu ada yang namanya consumer behavior. Consumer behavior itu mencakup apa mencakup marketing manajemen juga gitu ya, karena dia ada di dalamnya gitu. Nah, SWOT, STP, dan sebagainya itu juga masuk terhadap perilaku konsumen gitu ya. Nah, jadi perilaku konsumen dan juga marketing manajemen itu satu kesatuan. Lebih spesifik lagi di perilaku konsumennya gitu. Nah, jadi kalau misalkan TPB itu bisa jadi eh, framework juga gitu ya. Tapi kalau misalkan secara seterkenal SWOT itu emang enggak gitu ya. Tapi itu juga bisa jadi framework juga gitu. Oke Ibu, makasih Ibu. Oke. Silakan yang lain ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan? Tadi yang nggak masuk jadinya dua ya? Dua orang. Mohon maaf Bu, ini saya sudah konfirmasi tadi dengan apa namanya, dengan PJ kelas juga. Jadi ada satu kelas, jadi ada satu orang yang ini, yang bisa dibilang gak ada lagi di absen Bu. Dan tadi juga orang yang tadi belum disebut juga tadi udah konfirmasi kehadirannya Bu. Jadi semuanya hadir pada kelas hari ini. Oh, oke. Ya, jadi kalau misalkan ada yang nggak hadir tanpa keterangan, itu bisa langsung di A aja ya. Oke, Yuda, gimana? Eh, oke Bu, masih ada waktu ya? Hmm, masih. Oke, saya ingin bertanya sih Bu, mungkin tentang beberapa pengalaman saya di tempat magang saya, karena kebetulan saya menjadi wakil supervisor di tempat magang saya di Body Soul Wellness Center. Itu singkatnya adalah company yang Body shower? Body Soul Wellness Center. Itu company yang em, apa namanya, tentang wellness dan juga healthcare, lebih berfokus kepada ini sih, wellness-nya. Nah, itu saya ingin bertanya, karena kebetulan saya ditugaskan di cabang yang lumayan baru ya, karena saya juga ikut dari proses nolnya, dari benar-benar branding eh, cabang itu gimana. Jadi saya ingin bertanya sih, kayak tentang gimana supaya sebenarnya cara yang paling efektif ketika kita itu sebenarnya eh, membuat sebuah sub brand ataupun kayak cabang ya kalau di sini kasusnya itu, agar developmentnya itu atau pengembangannya itu lebih efektif gitu, karena kalau yang saya lihat ya, untuk cash flow-nya itu kurang lebih di bulan pertama, bulan kedua itu masih minus gitu, Bu. Karena adanya beberapa mungkin strategi-strategi yang mungkin saya kira itu kurang efektif gitu sih, Bu. Mungkin dari Ibu bisa eh, memberikan saran tentang Mm-mm. strategi apa sih yang paling efektif di kasus tersebut. Terima kasih. Oke. Coba saya konfirmasi lagi. Jadi, perusahaan ini tuh mau membuat anak perusahaan tapi dengan kondisi keuangan minus, gitu kah? eh Kalau kondisi keuangannya sih awalnya tidak minus, Bu. Maksudnya si perusahaannya ini atau perusahaan cabangnya ini sudah dibangun, namun karena apa namanya, minimnya strategi yang efektif, jadi di bulan pertama itu mereka cash flow-nya minus, Bu. Gitu. Baru ya, berarti ya. Baru, betul. Heeh. Terus dia mau membuat suatu perusahaan baru di bawahnya, gitu. Atau Ya, strategi apa yang ya strategi yang relevan gitu, Bu. Oh, jadi tapi membuat anak perusahaan baru itu bukan bagian dari strategi gitu atau gimana? Bukan, karena mungkin sudah terjadi ya. Jadi Hmm, perusahaannya itu sudah ada,
Jadi strateginya itu gimana supaya ya cash flow-nya bisa sehat gitu, bisa surplus. Karena beberapa yang saya amatin itu kayak strategi marketingnya itu mereka itu masih kurang sih Bu, kayak gimana supaya memperlakukan konsumernya dan mempertahankan loyalitas dari konsumernya itu beberapa masih kurang gitu yang saya amatin. Mm-mm. Mm-mm. Oke, terima kasih udah gitu. Jadi sebenarnya kalau kalau misalkan kita mau memutuskan strategi apa yang pas gitu ya untuk perusahaan ini sebenarnya itu bisa dilihat dari berbagai faktor gitu ya. Yang pertama itu bagaimana modalnya gitu ya. Kemudian apakah dia cukup modal, biasa saja atau kurang gitu. Jadi yang perlu kita pahami itu modalnya. Kenapa? Karena berbagai tools marketing yang akan kita lakukan itu membutuhkan modal, kekuatan modal gitu ya terutama. Kemudian berikutnya adalah kalau di bulan pertama mendirikan suatu perusahaan terus cash flow-nya negatif, itu suatu hal yang biasa aja, lumrah terjadi untuk perusahaan yang baru. Kenapa? Karena di situ kita ada pengeluaran alat dan bahan. Nah, jadi kalau di dalam keuangan itu saya kurang paham ya penyebutannya apa gitu ya. Tapi ketika perusahaan itu baru pertama kali alat dan bahan itu alat dan bahan itu kan nggak akan peralatan itu nggak akan habis ya. Tapi dia masanya aja yang berkurang gitu kan. Nah jadi peralatan itu masuk di bulan pertama, tapi kedua kan nggak dianggarin. Tapi tetap kita gunakan dan sebagai penunjang untuk apa bisnis kita gitu kan. Nah, jadi kalau masih di bulan pertama, kemudian ataupun di tahun pertama itu negatif gitu ya. Untuk skala menengah itu dan membutuhkan peralatan yang cukup banyak itu masih normal-normal aja gitu ya. Nah, karena itu tadi ada peralatan yang dibebankan di bulan tersebut. Padahal itu tetap dipakai sampai akhir, gitu ya. Jadi analisanya seperti itu kalau dari segi keuangan. Kemudian kalau dari segi strategi, hmm, jadi gini, kita tuh kadang mendirikan suatu perusahaan kan masih ngeraba-ngeraba ya. Strategi apa sih yang cocok untuk kita gitu ya. Kemudian kita udah tahu nih berbagai macam tools marketing gitu kan, tapi nggak semuanya itu cocok untuk kita gitu. Contohnya kayak perusahaan atau produk yang dipakai Yuda gitu kan, tidak serta-merta bisa kita apa pakai influencer terus itu bisa langsung booming gitu kan nggak bisa ya gitu kan. Nah, jadi membutuhkan beberapa kali percobaan gitu ya. Oh, ternyata percobaan pertama menggunakan alat ini berhasil gitu kan. Kemudian kita pindah deh menggunakan percobaan ke B, menggunakan alat ini. Oh, ternyata nggak berhasil. Oke, berarti kita cukup menggunakan yang A untuk beberapa bulan ke depan, gitu. Jadi masih mencoba-coba, gitu ya, mencoba-coba tapi tetap dengan analisa yang baik dan benar. Gitu sih kurang lebih udah. Oke, berarti untuk apa namanya itu wajar ya, hal yang wajar sebenarnya untuk cash flow yang negatif di bulan pertama. Wajar, Namun, wajar sekali. oke, namun sekiranya itu butuh berapa lama sih Bu, kayak untuk kita itu bisa balik ke kondisi yang dapat menguntungkan itu wajarnya itu berapa bulan Bu biasanya? Hmm. Nah, em, pastinya itu tergantung dari berapa jumlah produk yang kita buat dan juga berapa jumlah produk yang terjual gitu ya. Maka semakin banyak yang kita hasilkan dan juga produk yang terbeli itu maka akan lebih cepat untuk menormalkan kondisi keuangan gitu. Tapi kalau misalkan berjalannya lambat ya pasti ini gitu kan. Tapi sebenarnya tidak ada patokan pasti gitu ya berapa bulan atau berapa lama gitu.
Jadi em, ya itu bergantung dari strateginya juga. Ya kalau misalkan secara ini ya, secara apa teori gitu, ya 6 bulan lah, 6 bulan, 6 bulan. Oke, berarti kira-kira misalnya setelah let's say 6 bulan 7 bulan itu masih terjadi kayak misalnya cash flow itu masih negatif, berarti memang ada sesuatu yang salah di strategi marketingnya ya, Bu. Mm-mm. Entah Oke. strategi marketingnya, entah brandnya gitu ya. Ah, Jadi oke. kesalahannya tuh harus dianalisis, nggak bisa cuman melihat dari satu sudut gitu ya. Oke, berarti memang kalau dari segi investor, karena kan di sini kebetulan perusahaannya itu ada beberapa investornya juga kan ya, stakeholder ya pasti. Jadi stakeholdernya itu juga ya komplain kan Bu, kadang kayak ini kok cash flow begini begini begini, kayak apa namanya masih belum profit gitu, nuntut profit yang cepat gitu. Ya kadang dari perusahaan mungkin juga ada tekanan dari dua arah gitu sih Bu. Iya, pasti sebelum perusahaanmu ngajak investor, pasti sudah dikasih tahu kan berapa bulan ini bisa balik modal, kapan bulan ke berapa ini masih BEP, gitu kan? Pasti itu disampaikan sebelum perusahaan mengajak investor. Iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas pendapat dan jawabannya. Oke, sama-sama Yuda. Oke, ini 10 menit lagi. Ada yang masih ingin didiskusikan, guys? Saya Bu. Siapa nih? Zara. Oke, Ya, silakan. Johara, Ya. silahkan. Jadi di sini saya mau berbagi pengalaman aja Bu, kayak kayak nggak sesuai sama dugaan saya gitu selama magang. Jadi Hmm. eh, saya kan di industri grooming pria gitu Bu, jualan hair system. Nah, Hmm? jualan hair Jual system, apa? Bu, hair system. Hair system. Ya pernah buat pria. Nah, Hmm. jadi saya itu kan di posisi bisnis development, tapi juga saya megang konten. Nah, di awal-awal itu perusahaan itu menyuruh saya untuk membuat beberapa ide, Bu, gitu. Terus yang dipilih sama mereka itu lebih ke konten yang mengambil konten orang lain, Bu, gitu. Jadi Recreate maksudnya. ya, jadi bukan, mereka tuh kayak prinsipnya itu lebih kayak low effort, tapi impact yang didapat itu besar gitu, Bu. Jadi kayak awalnya tuh saya Instan maunya. iya maunya instan gitu Bu. Jadi kayak kita mengambil beberapa konten yang memang mirip produknya sama kita, kayak di berbagai negara, kayak misalkan Thailand, terus Malaysia yang memang kriteria mukanya itu sama kayak kita, kayak gitu Bu. Nah terus saya pikir kayak, ih kenapa sih kayak gini, kayak kenapa nggak mau effort sedikit gitu, kayak misalkan bikin konten dari kitanya sendiri, kita masuk ke konten tersebut gitu. Tapi mereka bilang itu tuh terlalu buang-buang waktu buat mereka dan tenaga kayak gitu. Terus akhirnya saya ikutin aja lah kayak gitu Bu. Tapi dengan kayak pikiran ini tuh nggak bakal works gitu. Apalagi ini brand yang memang kita baru bangun dari nol, brand baru. Terus ternyata setelah 2 bulan itu tuh works Bu, sampai view-nya itu 13,7 M. Padahal itu tuh ngambil konten dari luar negeri, bukan konten asli kita gitu Bu. Jadi memang di situ saya kaget sih, ternyata konten yang kita ambil bisa ngebum dan brand kita jadi naik gara-gara konten orang itu. Itu sih, Bu. Hmm. Satu yang bisa saya katakan ya, tinggal tunggu waktu aja. Hmm. Jadi gini, apalagi sekarang ya dengan kekuatan konten ya. Iya, jadi karena gini, kenapa itu bisa works gitu? Karena masih belum ada yang sadar. Ini kan masih brand baru, masih belum ngerti asal-usulnya. Tapi ketika brand ini semakin besar, semakin dikenal oleh banyak orang, orang pasti semakin mencari tahu informasi tentang brand ini kan. Pasti itu gitu. Tinggal tunggu waktu aja gitu kan. Pasti
yang entah kena copyright atau dikenal sebagai plagiat. Contohnya kayak brand apa tuh? Yang apa tuh kemasannya tuh mirip gitu ya. Ya kan mirip-mirip seperti itu. Sesuatu yang dimirip-miripkan itu kan pasti kena gocek sama netizen gitu. Tapi memang tinggal tunggu waktu aja. Semakin dia besar, berkata nih kayak pohon ya, semakin pohon itu besar gitu kan, kan pasti terpaan anginnya kan pasti semakin kencang gitu. Iya Bu, tapi itu untuk awal aja. Sekarang kita udah Untuk awal. original yang memang dari kita sendiri. Hmm. Oh, pas Oh awal gitu. memang kayak gitu. Maunya ngambil dari comot sana sini, tapi memang sesuai sama kriteria dari produk kita gitu Bu. Harus. Jadi ada yang namanya viral marketing kan di situ dia ngejar viralnya dulu nih Iya supaya ada benar. followers dulu gitu. Tapi ya kalau misalkan kayak gitu ya nggak apa-apa gitu. Tapi cukup sesekali aja, jangan terlalu sering. Jangan jadi identitas juga. Identitasnya sebagai penyomot gitu, jangan gitu. Baik Bu. Oke. Makasih ya Bu. Oke, sip. Kalau gitu, em, kita cukupkan ya pertemuan hari ini. Kalau begitu, terima kasih teman-teman atas antusiasnya yang luar biasa. Tolong dijaga semangatnya ya, gitu kan. Jangan karena ini pertemuan pertama dan hari kedua setelah libur lama gitu. Jadi tetap jaga semangatnya sampai akhir. Dan semoga ilmu yang saya sampaikan juga bermanfaat buat kalian dan diingat-ingat juga. Dan sampai ketemu di kelas minggu depan. Gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Dan juga Radit. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Makasih Baik Bu, Bu. terima Terima kasih kasih. Bu Meta. Terima kasih juga Bu. Terima kasih, Terima kasih Bu. Bu. Saya izin live ya.